Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan pertama dan sangat utama sebagai syukur Allah masih berikan kita iman dan hidayah. Allah masih berikan kita umur yang panjang dan usia yang berkah insya Allah. Juga yang terpenting, Allah telah berikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa bersilaturahim sekaligus menghadiri majelis ilmu setelah sholat maghrib berjamaah. Dan kita berharap semoga ibadah yang telah kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca sholawat atau bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semoga dengan wasilah alhamdulillah dan juga kita bersolawat kepada Rasulullah, semoga kita semuanya Allah berkahi, Allah ridhoi, Allah bahagiakan dunia dan akhirat. Mari kita awali sejenak dengan ummul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Al-Fatihah Allah mudahkan kita untuk menerima ilmu. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita sering mendengar ucapan barzakh. Hurufnya ba, ro, zain, kha. Barzakh. Barzakh. Saya lihat di Kamus Arab Indonesia, itu nama kamus Arabnya Al-Munawwir. Barzakh itu artinya pemisah, koma, dinding. Jadi kalau ada yang tanya apa itu artinya barzakh, artinya apa tadi? Pemisah atau dinding. Kalau boleh diterjemahkan biar mudah, sesuatu yang memisahkan antara dunia dan akhirat, sesuatu yang memberikan hijab atau dinding sehingga tidak bisa memasuki alam akhirat. Itu namanya adalah apa tadi? Barzakh. Dalam Quran disebut surah Ar-Rahman, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi barzakh itu bisa disimpulkan adalah dinding atau pemisah. Dalam Quran dan dalam hadis kita juga sering menyebut dengan kata qabrun. Hurufnya qaf, ba, ro. Qabrun. Apa tadi? Qabrun. Qabrun itu artinya kalau ditulis dengan bahasa kita itu tulisannya kubur, tapi hurufnya bukan qaf, hurufnya kaf, kubur. Jadi kalau begitu
kubur yang selama ini kita sering dengar itu asal katanya bahasa Arab, yaitu apa tadi? Qabrun. Apa tadi? Qabrun. Jadi diterjemahkan dengan sebutan kubur. Tapi kita kubur itu ditambahkan imbuhan an di ujungnya. Kubur itu ditambahkan imbuhan an di ujungnya, maka kita sering menyebutnya dengan sebutan apa? Kuburan. Kalau di Cipete, di tempat saya itu pribumi Betawi, sering bicaranya bukan kubur atau kuburan, tapi kober. Jadi kalau di hari Jumat ada yang bertanya mau kemana, jawabannya mau ke kober. Padahal mas sebenarnya itu adalah apa tadi? Kubur. Tapi di Arab disebut juga dengan makbaroh. Makbaroh. Apa tadi? Makbaroh itu adalah tempat pemakaman. Jadi barzakh dan kubur adalah tempat pemakaman, atau dalam kurung adalah alam akhirat. Sekarang ikuti saya, kita baca satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi sama-sama yuk. Qala Rasulullah, bareng-bareng ya, angkat suaranya. Innal qabra, ini Nabi menyebutnya bukan qabru tapi qabro, karena ada huruf nasab yaitu inna. Makanya ditulis bukan innal qabru tapi apa tadi? Qabro. Kalau tidak ada innanya berarti qabrun. Kalau ada alif lam berarti al qabru. Sama-sama ikuti saya lagi. Innal qabra awwalu manzilin. Sama-sama min manazilil akhirati. Sekarang fokus ke depan pandangannya, sama-sama sambil memasukkan ke hafalan kita. Nabi bersabda, sesungguhnya kuburan adalah akhirat pertama. Ulangin yuk sama-sama. Sesungguhnya kuburan adalah akhirat pertama. Gimana tadi? Kuburan adalah akhirat pertama, sebelum atau dari akhirat-akhirat selanjutnya. Saya ulangi, sesungguhnya kuburan adalah akhirat pertama sebelum masuk ke akhirat-akhirat berikutnya. Maka akhirat pertama bagi orang beriman yang sudah wafat adanya di mana tadi? Kuburan. Sebelum masuk ke alam akhirat berikutnya. Alam akhirat berikutnya yaitu setelah terjadinya kiamat. Saya ulangi, akhirat berikutnya setelah terjadinya kiamat. Maka sekarang belum kiamat, sekarang belum akhir zaman terjadi, maka sekarang orang yang sudah meninggal dunia di mana adanya? Pak, jangan ragu, di mana adanya? Di kuburan. Sampai mereka menunggu terjadinya apa? Hari kiamat. Maka apabila ada orang meninggal, apabila orang meninggal tahun 2023, apabila ada yang meninggal tahun 2023, maka dia di akhirat pertama menunggu umpama kiamatnya tahun 3023. Saya ulangi, umpama dia meninggal tahun berapa tadi? 2023, dan umpama kiamatnya terjadi tahun 3023, maka dia berada di kuburan di akhirat pertama menunggu sampai kiamat berapa tahun? 1000 tahun. Bisa dipahami sampai di sini? Itu kalau meninggalnya tahun 2023 dan kiamatnya 3023.
Kalau umpama meninggalnya tahun 2023, lalu kiamat entah kapan terjadi, bahkan bisa jadi 5.000 tahun ke depan, berapa ribu tahun kita berada di alam kubur. Maka orang tua keluarga yang sudah wafat, maka semuanya mereka menunggu sampai terjadinya kiamat. Di mana menunggunya? Di kuburan. Sampai sini bisa dipahami semuanya? Nah, sekarang saya buka Quran. Saya buka Quran suratnya 40. Quran suratnya 40, yaitu suratnya Ghafir, ayatnya 46. Angkat suara Bapak, Ibu, ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Angkat suaranya ya. Saya sengaja begini biar kita baca Quran dan hadis, biar kita jadi barokah majelis ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, bareng-bareng. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Nah, pandangan ke depan. Neraka diperlihatkan kepada mereka tiap pagi dan petang. Sama-sama yuk. Neraka diperlihatkan kepada mereka tiap kapan? Bukan pagi sore, Pak. Itu restoran. Ya, ada nggak restoran pagi sore? Nah, saya bilangnya tadi bukan pagi sore, tapi apa? Pagi petang. Sama-sama. Neraka diperlihatkan kepada siapa? Mereka tiap kapan? Ayat ini berkenaan sebelum kiamat atau sesudah kiamat? Sebelum kiamat. Penduduk neraka diperlihatkan neraka. Penduduk neraka bukan diperlihatkan, tapi penduduk neraka diazab. Dan di neraka tidak ada pagi dan petang. Karena pagi dan petang ada karena adanya matahari. Sementara matahari yang ada di dunia ini nanti di hari kiamat sudah hancur. Makanya ayat ini berkenaan sebelum terjadinya kiamat, yaitu di kuburan. Maka Nabi mengatakan, sama-sama ikuti saya, in kana, yuk, min ahlil jannati famin ahlil jannah. Kalau yang di kuburan adalah penghuni surga, maka yang diperlihatkan nikmatnya surga tiap pagi. Dan apabila yang di kuburan adalah penghuni neraka, maka yang diperlihatkan adalah tiap kapan? Jadi kalau begitu, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, di kuburan cuma dua pilihannya: diperlihatkan surga atau diperlihatkan neraka. Tiap kapan? Jangan ragu, tiap kapan? Jadi kalau begitu, mereka yang sudah meninggal, yang saat ini ada di kuburan, mereka tahu nggak nanti hidupnya surga atau neraka? Tolong jawab, Pak. Mereka tahu nggak hidupnya nanti surga atau neraka? Ya Allah, semoga yang jawaban benar bisa berangkat haji dan ke tanah suci, ya Allah. Saya ulangin ya. Mereka, neraka diperlihatkan kepada mereka tiap kapan tadi? Pagi dan petang. Ditafsirkan oleh hadis Nabi, kalau dia penghuni surga, maka di kuburan diperlihatkan apa? Surga. Tiap kapan? Pagi dan petang. Kalau umpama dia penghuni neraka, maka di kuburan diperlihatkan apa? Neraka. Tiap kapan? Jadi kalau begitu, orang tua kita yang sudah meninggal, yang saat ini ada di kuburan, mereka tahu nggak nanti hidupnya akan masuk surga atau neraka di hari kiamat? Tahu. Tahu dari mana? Diperlihatkan. Alhamdulillah ya Allah. Semoga ya kita semua nanti di kuburan juga orang tua kita
dan juga keluarga kita semuanya diperlihatkan surga. Amin. Tiap kapan tadi tuh? Tiap kapan? Pagi dan petang. Baik. Kita bawa jenazah. Saya ulangi, kita bawa apa tadi? Jenazah. Jenazah itu ada di keranda. Kalau di Cipete umumnya mereka nyebutnya bukan keranda, tapi sebutannya apa? Sama di Joglo? Sama Pak? Namanya apa di sini? Kita kan bawa apa nih? Kurung batang. Tuh kurung batang isinya siapa? Jenazah. Kalau kita lagi bawa kendaraan, ada iring-iringan jenazah ambulan dengan ditandai bendera kuning, saya berharap berikanlah dia jalan. Ya, berikanlah dia apa tadi? Jalan. Nabi mengatakan, apabila dia orang soleh, apabila dia ahli ibadah, apabila meninggal dunianya husnul khotimah, maka si jenazah dalam keranda bicara sama-sama, qaddimuni, yuk, segeralah bawa aku ke kuburan, atau bahasa sayanya, cepetan bawa aku ke kuburan. Kata siapa nih? Jenazah yang ada di mana? Yasma'u kulla syai'in, kanan kiri bisa mendengar si jenazah ini minta cepat. Ghairu saqalaini, cuman ada dua makhluk yang tidak bisa mendengar si jenazah minta cepat. Siapa makhluk yang tidak mendengar, bisa mendengar ini? Manusia dan jin. Siapa tadi? Nabi mengatakan, walau sami ahal insan la so'iqo, kalau kalian bisa mendengar si jenazah yang di keranda minta cepat, tentulah kalian, kata Rasulullah, akan pingsan. Benar. Maka kalau kita bawa jenazah Pak, lalu dia bilang begini, Tat, cepetan jalannya Tat, Pak, cepetan jalannya, kita bisa dengar apa yang terjadi. Berarti kalau begitu si jenazah ini minta cepat jalannya kemana tadi itu? Kuburan, karena mereka sudah tidak sabar ingin menikmati indahnya nikmat kubur. Jadi kalau begitu saya tanya bareng-bareng, tolong jawab. Kita kan sekarang masih hidup. Sama-sama dong. Alhamdulillah. Bapak yang sebelah kiri, bapak yang sebelah kanan, dan bapak yang di tengah dan di sebelah kanan saya, kita semua nih sekarang punya hajat nggak? Punya keinginan nggak? Nggak. Kita punya hajat nggak? Ternyata bukan hanya yang masih hidup punya hajat, orang yang sudah meninggal pun punya hajat. Yang pertama, dia minta agar jalannya apa tadi ke kuburan? Cepat. Jadi kalau ada yang tanya, apa keinginan orang yang sudah meninggal? Maka keinginan orang yang sudah meninggal pertama adalah dia minta biar jenazahnya dibawa ke kuburan dengan cara jalannya apa tadi? Cepat. Tapi kita nggak bisa ngedengar. Yang bisa ngedengar adalah yang bisa ngedengar kanan kiri termasuk binatang. Yang tidak bisa ngedengar adalah siapa tadi? Siapa? Manusia dan jin. Lebar kuburan 1 meter, panjang kuburan 2 meter. Bener? Dah, sini yuk. Kita gali kuburan, dasarnya. Ketika sudah sampai di dasarnya, maka kita coak ini kuburan. Bener? Bener nggak? Kenapa dicoak atau dilobangi ini bawahnya atau dasarnya? Buat dimasukkan apa? Siapa? Jenazah. Kemudian biasanya jenazah itu kita ganjel biar nggak berbalik dengan tanah.
kepalan tanah, dibulatkan. Benar apa enggak ini? Ya, setelah itu ditutup dengan kain kafan. Ditutup dengan apa? Papan. Bapak tadi ngomong papan apa kain kafan? Oh, berarti saya salah dengar. Nah, berarti yang salah siapa? Jamaah atau ustadznya? Nggak apa-apa. Ya, disalahin orang joglo nggak apa-apa. Ya, ditutup pakai apa tadi tuh? Saya hitung papannya kurang lebih umumnya 13. Ya, dipotong kurang lebih jaraknya 20 cm 20 cm. Tapi ada juga yang lebih dari 13. Biasanya disesuaikan dengan panjangnya jenazah. Bener ya? Ya, setelah itu diuruk. Setelah itu biasanya kalau di Cepete NU diazankan. Tapi kalau umpama enggak diazankan ya juga enggak apa-apa. Kenapa diazankan si Ustadz? Barangkali yang mengazankan dalilnya kias. Apabila bayi baru lahir, maka disunahkan untuk apa? Azan. Maka ketika kita meninggalkan dari bumi ini, maka disitulah ngambil dalilnya dari kias. Diapakan juga? Diazankan. Jangan sampai nanti nguburin keluarga, yang satu pengennya diazanin, yang satu lagi pengennya nggak diazanin, jadi masalah, jadi ribut, padahal di situ ada jenazah. Lalu setelah itu diuruk dah, maka dibacakan doa talqin. Dibacakan doa apa tadi? Talqin. Dan dia akan ditanya setelah yang mengantarkan meninggalkan dia berapa langkah? Berapa langkah? 40. Ya Allah, di Joglo ternyata baru nemuin saya dalil. Ditanya setelah ninggalin berapa langkah tadi itu? Enggak, tadi demi Allah Pak, dia ngomong 40, saya dengar dah. Ya, bukan 40. Berapa tadi? Sini semuanya. Bapak, Ibu tinggal bilang angka 7 aja. Tinggal bilang angka berapa tadi? 7. Sama-sama ya. Allah ciptakan langit jumlahnya 7. Jangan ragu dong. Ternyata Allah ciptakan bumi pun jumlahnya ada 7. Dalam sepekan atau seminggu ada berapa hari? 7. Semoga Bapak bisa umroh atau haji. Aminkan. Ketika Bapak haji atau umroh, lalu tawaf mengitari Ka'bah yang ada di sebelah kiri kita, berapa kali putaran? 7. Lalu setelah itu sa'i. Benar apa enggak? Ketika sa'i kita berapa kali putaran berakhir di Bukit Marwah? 7. Sampai jenazah dimasukkan di liang lahat, dia akan ditanya setelah kita ninggalkan dia berapa langkah? 7 langkah. Dari situlah NU Nahdlatul Ulama mengadakan tahlilan. Dari situ pula Nahdlatul Ulama mengadakan tasyakuran kandungan 7 hari. Enggak ada yang ngomong 7 tadi, 7 hari saya dengar dah. Tahlilan 7 hari. Kalau kandungan tadi Bapak nggak ngomong 7 hari. 7 bulan. Berarti ini jenazah akan ditanya setelah kita ninggalkan dia berapa langkah? Bukan 7 bulan. Berapa langkah tadi? 7 langkah. Masya Allah. Berarti kalau umpama dia meninggalnya setelah asar, boleh nggak dikuburkannya setelah isya?
meninggalnya setelah asar, langsung dikuburkannya setelah isya, boleh apa enggak? Boleh. Boleh enggak nguburin jenazah malam hari? Boleh. Berarti malam itu juga langsung diapa? Ditanya. Berarti ada malam pertama yang jadi ujian. Sama-sama. Ada malam pertama yang jadi apa tadi? Ujian. Yaitu malam pertama di kuburan. Sama-sama. Ada malam pertama yang menjadi apa tadi? Yaitu malam pertama di mana? Tapi ada malam pertama begitu senang, yaitu malam pertama ketika menjadi, sungguh luar biasa. Ada yang malam pertama seneng, ada yang malam pertama dak-dik-duk karena ditanya di kuburan. Bapak pilih mana? Malam pertama pengantin atau malam pertama di kuburan? Nggak ada yang milih malam pertama kuburan. Ada nggak manusia yang bebas dari pertanyaan munkar nakir ini? Pertanyaan munkar nakir ini disebut juga dengan sebutan fitnah kubur. Apa tadi? Ikuti saya sama-sama. Qala Rasulullah. Angkat suaranya. Ma min mayit, ma min muslimin yamutu lailatal jumu'ah au yaumul jumu'ah. Barang siapa seorang muslim yang meninggal dunia, meninggalnya malam atau meninggalnya hari, Nabi mengatakan illa waqahullahu min fitnatil qabri. Allah akan lindungi dia dari fitnah kuburan. Sama-sama. Allah akan lindungi dia dari fitnah apa tadi? Fitnah kuburan ada pendapat dua. Yang pertama bebas dari azab kubur, yang kedua bebas dari pertanyaan munkar dan nakir. Bisa jadi dibebaskan dari itu jika meninggalnya di malam atau di hari. Nah, mau nggak jawab? Meninggalnya malam Jumat. Pak, ini doa loh. Meninggal malam Jumat, mau apa enggak? Ini malam apa nih? Jadi kapan meninggalnya? Semoga ya. Kita enggak, jangan aminnya, ini beda lagi nih. Semoga ya kita semuanya meninggalnya husnul khotimah. Kita meninggalnya malam apapun, serahkan yang terbaik dari Allah. Karena Nabi Muhammad saja meninggalnya bukan malam Jumat, tapi meninggalnya di hari apa? Senin. Jadi kalau begitu, hanya di sini barangkali saya tanya, pengen sekali meninggalnya malam Jumat. Berarti kalau dihitung-hitung besoklah malam Jumat. Malam itu mulainya dari maghrib. Malam itu mulainya kapan tadi? Dan berakhir waktu asar. Itulah sudah masuk malam Jumat atau hari apa tadi? Jumat. Dah, kembali lagi. Maka jenazah dimasukkan kemana tadi? Liang lahat. Si pengantarnya pada apa? Pulang. Saya melebar sedikit ya. Saya buka Quran suratnya kedua. Saya buka Quran suratnya keberapa tadi nih? Kedua. Ayatnya 234. Sini deh ke saya. Saya melebar dikit ya. Yang meninggal suaminya atau bapak, boleh enggak istrinya menikah lagi? Bapak di kuburan, jam tangan bapak yang bagus dikasih sama istri ke suaminya yang baru. Boleh enggak suami meninggal, istrinya menikah lagi? Pak, jangan ragu.
Boleh apa tidak? Tapi di sini Al-Quran mengatakan yatarobasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Hendaklah dia menunggu masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari sama-sama. Maka hendaklah dia menunggu masa iddahnya selama 10 hari. Ulangi ya, bukan 40 hari ini, bareng-bareng. Berapa bulan tadi? 10 hari. Khawatir di dalam rahimnya ada janin bayi keturunan dari suaminya yang dikubur ini. Makanya nunggu dulu berapa bulan nih? 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari lalu istrinya ingin menikah lagi, maka diperbolehkan dalam Islam. Jelas ini semua? Jelas semua? Berarti suaminya itu istri berapa? Mudahkan jamaah nerima ilmu ya Allah. Berarti suaminya tuh istri berapa jumlahnya Pak? Suami yang pertama di kuburan, lalu dia nikah lagi sama suami yang keberapa tadi? 2. Berarti kalau begitu suaminya ada berapa? Ya 1. Kan satu lagi tadi sudah apa? Mati, meninggal. Satu lagi sudah apa tadi? Meninggal. Berarti berapa suaminya dia nih? Enggak, kalau di total semuanya 2. Yang pertama kan di kuburan udah meninggal, lalu nikah lagi. Beda sama suami yang pisah karena tolak atau divorce atau cerai. Nyambung gak nih maksudnya nih? Nyambung gak? Ini mah pisahnya bukan karena cerai, karena kematian. Kalau suaminya 2, yang pertama sudah meninggal lalu menikah lagi, lalu nih istri di sorga ketemunya sama suami yang mana? Berondong. Sama suami yang mana? Sebentar sini. Sebelum saya bahas ini, saya balik dulu. Sekarang saya balik. Yang meninggal istrinya di kuburan, boleh enggak suaminya langsung nikah lagi, enggak menunggu iddah 4 bulan 10 hari? Kok bapak kayaknya semangat banget kayaknya gitu. Jangan-jangan ada niatan nih. Berarti iddah hanya untuk siapa? Istri. Laki-laki tidak ada apa tadi? Iddah. Jadi enggak harus nunggu. Sebenarnya Pak, jangankan 4 bulan 10 hari, jangankan sebulan atau seminggu, ada orangnya aja boleh nggak nikah lagi? Ada nggak ustadz atau kiai istrinya 2? Ustadz yang tinggal di mana? Jelas ya? Itulah bedanya antara suami yang ditinggal wafat istri atau istri yang ditinggal wafat apa tadi? Nah, yuk kita baca Quran. Angkat suaranya Pak. Saya sengaja begini biar kita semuanya angkat suara. Yuk sama-sama ya, angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya 13 Ar-Ra'du, ayatnya 23. Angkat suaranya ya, sama-sama ikuti saya. Jannatu adnin. Ada surga, namanya surga, ikuti saya. Aden. Apa tadi? Aden. Hurufnya ain,
dal, nun. Apa? Ain, dal, nun. Kalau dibaca Aden. Kalau nama belakang saya Hashim Adnan. Sama nggak dengan Adnan dengan Aden? Ya, saya juga nyadar beda. Kalau ini nama sorga, kalau nama belakang saya Adnan. Adnan itu artinya dalam kamus Arab Indonesia murah senyum, dan kalau bicara pendengar senang hatinya. Siapa tuh namanya tadi? Kalau yang di Quran namanya Aden. Apa tadi namanya tadi? Aden. Fokus ya. Ada surga namanya Firdaus. Ada surga namanya Naim. Apa? Makanya ada laki-laki namanya, ada nggak laki-laki namanya Naim? Ya, Haji Naim. Urut di daerah mana? Sama-sama yuk. Yadkhulunaha, bareng-bareng dong. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Sama-sama ya. Sama saya duluan. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ada surga namanya surga Firdaus. Astaghfirullahaladzim, saya nggak bahas Firdaus. Ini apa namanya nih? Yuk sama-sama. Ada surga namanya surga Aden. Bareng-bareng dong. Ada surga namanya surga apa? Mereka masuk ke dalamnya bersama orang yang soleh. Sama-sama, saya dulu. Wa man sholaha. Surga Aden khusus bagi mereka orang-orang yang orang soleh. Garis bawahi ya, orang soleh. Bareng-bareng. Min abaihim, bersama orang tua mereka. Berarti kalau begitu kita ketemu lagi nggak sama orang tua, kakek, nenek di sorga nanti? Ketemu. Nama sorganya, syaratnya soleh. Itu garis bawah itu Pak, syaratnya soleh. Yuk sama-sama. Wa azwajihim, juga akan dipertemukan sama Allah di sorga Aden beserta pasangan-pasangannya, yaitu suami dan, berarti bapak ketemu lagi nggak dengan istri? Ketemu. Apa nama sorganya? Aden. Syaratnya soleh. Ini ditandain dong, suratnya 13 ayat 23 Ar-Ra'd. Lagi. Wa dzurriyyatihim, juga ketemu lagi sama anak-anak mereka. Jadi kalau begitu suami, istri, orang tua, anak keturunan cucu adalah keluarga dunia, juga keluarga akhirat. Allah akan masukkan ke dalam sorga, namanya sorga. Syaratnya apabila istri punya suami yang pertama meninggal, kemudian nikah lagi sama yang kedua, maka dipertemukan yang mana? Maka di antara dua ini yang paling soleh. Jelas semuanya di sini? Apabila yang pertama soleh, yang kedua juga, dua-duanya soleh, ketemu sama yang mana? Sini. Almar'atu
li akhiri azwajiha, maka ketemunya jika dua-duanya soleh adalah yang paling akhir. Berarti ketemunya sama yang suami kedua. Makanya Abu Zar meninggalkan istrinya Abu Zar dilamar sama Muawiyah. Maka istrinya Abu Zar mengatakan, saya tidak menerima lamaran engkau wahai Muawiyah, karena saya mendengar Nabi mengatakan dari suamiku, almar'atu li akhiri azwajiha, suami istri untuk suami yang terakhir. Makanya berapa banyak orang tua dulu setelah ditinggal wafat suaminya tidak mau menikah lagi, karena harapannya ketemu dengan suami yang pertama di sorga nanti. Jelas nggak semuanya nih? Sekarang bapak nikah 2 kali, istri pertama dan istri kedua, ketemunya sama yang mana? Jangan ragu dong. Maka saya belum menemukan ketemu sama yang terakhir. Maka ketemunya insya Allah dengan yang dua-duanya. Maka nanti di sorga Allah akan cabut rasa cemburu. Maka mereka semuanya saling berhadap-hadapan penuh dengan kasih sayang. Beda dengan dunia. Kalau di dunia kita didampingi 2 wanita cantik, maka tidak mustahil istri akan apa? Cemburu. Jadi itulah bedanya suami dan siapa tadi? Istri. Kembali lagi ya, jenazah dimasukin kemana tadi tuh? Kuburan. Dia akan ditanya setelah kita meninggalkan dia berapa langkah. Makanya Nabi mengatakan jika jenazah diletakkan atau dibawa, maka yang mengiringi 3: harta, keluarga, amal. Sama-sama. Maka dari 3 yang mengiringi, 2 pulang, 1 tinggal. Yang pulang adalah harta, juga siapa? Keluarga. Maka yang menetap atau yang tinggal siapa? Apa? Amal. Apa pertanyaannya Ustadz? Saya temukan dalam hadis riwayat Abu Daud. Pertanyaannya adalah 4. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Wama dinuka? Apa agamamu? Waman nabiyuka? Siapa nabimu? Wama kitabuka? Apa kitabmu? Setelah pengajian nanti jangan dihafalin. Tuhan Allah, agama Islam, Nabi Muhammad, kitab Al-Quran. Yang jawab bukan hafalan. Tadi tuh yang nemenin kita siapa tadi tuh? Amal. Ketika Bapak dan kita semua bisa menjawab 4 pertanyaan tadi, aminkan. Semoga ya. Maka Nabi mengatakan dalam hadis rawahu Abu Daud, yufsahu lahu qabruhu madda basarihi. Maka kuburannya Allah akan lapangkan sejauh pandangan matanya, atau sejauh matanya memandang. Tadi kuburan lebarnya berapa? Pak, sama-sama. Tadi kuburan lebarnya berapa? 1 meter. Panjangnya 2 meter. Tapi kalau dia bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir, maka alam kuburnya akan Allah lapangkan sejauh pandangan matanya. Kalau pandangan dunia cuma 2 kali 1,
tapi kalau pandangan akhirat dilapangkan sejauh pandangan matanya. Inilah yang disebut raudhah min riyadil jannah. Setelah itu apa Ustaz? Setelah itu fayatihi rajulun hasanul wajhi hasanus siyabi thayyibur rihi. Ke saya pandangannya 3. Berapa tadi ini? 3. Maka muncullah sosok, wajahnya bagus, bajunya bagus, baunya wangi. Ulangi nih Pak. Maka muncullah sosok apa tadi? Wajahnya bagus, sama-sama. Wajahnya bagus, baju pakaiannya bagus. Masuk isya. Cukup ya Pak, cukup ya? Enggak, saya enggak mau melanjutkan ketika sudah masuk waktu isya. Enggak ada pertanyaan nanti setelah isya, setelah kita ramah-tamah aja ya. Pak Ramadan teruskan lagi di pertemuan yang akan datang. Sudah masuk waktu isya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan. Alhamdulillahirabbil alamin.